mahasiswa magister di Coventry University UK. Mohon teman-teman yang ini ada yang makan nggak sih? Mungkin teman-teman yang lagi belum di mute suaranya bisa di mute ya. Jadi teman-teman bisa fokus ke suara saya dan juga Mbak Mutia nanti. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai psikologi forensik ya. Apa itu psikologi forensik, dan mungkin bagi teman-teman yang di psikologi mungkin tidak terlalu asing dengan istilah psikologi forensik. Walaupun di S1 di Indonesia, psikologi forensik belum punya peminatan, gitu. Karena kita masih hanya 5 peminatan, psikologi sosial, pendidikan, klinis, industri dan organisasi, dan juga satunya pendidikan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dari Fakultas Psikologi atau udah jadi sarjana psikologi mau meneruskan ke sekolah di jurusan psikologi forensik, ayo, Mbak Mutia punya caranya, wes. Nanti gimana caranya, mungkin Mbak Mutia akan presentasi, dan mungkin aja nanti di suatu saat di Indonesia berkembang lebih dari 5 peminatan itu tadi, ada psikologi forensik juga. Oke. Dan ngomong-ngomong soal pemateri kita pada malam hari ini, saya akan sedikit ngasih gambaran siapa sih Mbak Mutia Husna Afrizahara ini. Kan saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Mbak Mutia Husna Afrizahara ini merupakan sarjana psikologi dari Universitas Negeri Malang di Malang yang lulus pada tahun 2015. Dan setelah lulus, sebelum lulus ya, waktu kuliah, beliau aktif sebagai penulis di unit kegiatan mahasiswa penulis, dan juga beliau pernah magang di Malang Corruption Watch ya, dan juga beliau merupakan sangat suka banget tentang isu-isu sosial, terutama psikologi sosial. Nah, sebelum beliau ke UK karena beasiswa Chevening, beliau merupakan salah satu mahasiswa di UGM, Universitas Gadjah Mada. Sekarang masih ambil cuti ya S2-nya. Nanti setelah balik dari UK, beliau akan terusin lagi. Di UGM, beliau mengambil jurusan psikologi sosial dan terlibat aktif sebagai research assistant di Center for Indigenous and Cultural Psychology di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga pernah menjadi copywriter di Primavit Malang, Indonesia, tergabung di tim Indonesia Medica Group sebagai International Development, dan juga banyak sekali prestasi-prestasi beliau termasuk di bidang kepenulisan dan juga debat. Seperti itu. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mungkin udah penasaran sama Mbak Mutia, monggo Mbak Mutia untuk memberikan presentasinya. Dinyalain dulu, Mbak. Halo. Hai, halo. Halo Oke, semuanya. silakan Mbak Mutia. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasmenya. Selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih juga untuk Ceria Institute sudah memfasilitasi sesi kali ini. Bagi yang belum tahu ya, Ceria Institute itu adalah organisasi yang diinisiasi oleh teman-teman lulusan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya gitu. Nah, mungkin dalam sesi kali ini teman-teman saya akan mencoba untuk mengilustrasikan ya tentang psikologi forensik sesederhana dan juga sesimpel mungkin. Mulai dari common knowledge-nya, aplikasinya, scope-nya, baik itu di bidang riset ataupun karir, dan juga mungkin saya akan cerita tentang riset saya, sedikit aja tentang riset saya gitu. Jadi yang saya ambil sekarang itu adalah MSc Forensic Psychology di Coventry University. Outputnya adalah sebagai independent researcher, teman-teman. Jadi bukan sebagai seorang clinician atau sebagai seorang praktisi, tapi outputnya itu sebagai seorang independent researcher gitu. Dan saya sebelum ini juga belum pernah memiliki pengalaman apapun di bidang forensik, maksudnya belum pernah bekerja secara profesional gitu di misalnya di lembaga kepolisian atau di sistem hukum. Nah, jadi saya memang masih sangat tergolong baru sekali untuk bisa belajar tentang psikologi forensik ini.
Begitu ya, jadi disclaimer dulu kali ya. Jadi kapasitas saya juga masih pembelajar dan mungkin output dari pendidikan saya itu lebih ke arah independent researcher gitu. Mungkin kita bisa ke slide 1 ya, Mas. Saya bisa lihat di mana ya ininya, presentasinya. Pokoknya di slide 1 ya, Mas Bayu. Tentang common knowledge psikologi forensik terlebih dahulu kali ya. Mungkin teman-teman prevalensi psikologi forensik mungkin juga nggak begitu besar gitu dibandingkan dengan perkembangan ilmu atau bidang psikologi forensik yang lainnya. Misalkan contohnya seperti psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan. Nah, itu mulai dari aplikasinya, evaluasi kritik, itu berkembang cukup pesat dibandingkan dengan psikologi forensik, sehingga prevalensi dari ilmu ini sendiri itu juga masih belum terlalu besar gitu, sehingga dibutuhkan banyak sekali kontribusi untuk bisa mengembangkan cabang ilmu psikologi forensik ini gitu. Nah, sederhananya mungkin yang bisa saya ceritakan itu adalah apa sih psikologi forensik? Psikologi forensik itu adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan psikologi yang diterapkan dalam setting forensik atau kriminalitas gitu. Jadi kalau kita bicara kriminalitas, otomatis tidak bisa dipisahkan dari yang disebut dengan sistem hukum. Sehingga cabang ilmu psikologi forensik ini tidak mungkin berdiri sendiri. Dia harus disertai dengan cabang ilmu yang lainnya yang mengcover tentang isu-isu kriminalitas. Nah, salah satunya adalah cabang ilmu hukum. Jujur aja ya, waktu saya pertama belajar MSc Forensic Psychology di program saya sekarang ini, saya luar biasa strugglingnya karena untuk belajar tentang sistem hukum Indonesia saja, atau misalkan sistem hukum perdana ataupun perdata ataupun pidana aja saya kurang familiar gitu. Apalagi di sini saya harus mempelajari sistem hukum yang benar-benar berbeda dengan yang saya tahu di Indonesia gitu. Jadi awal-awal dulu sangat struggling sekali karena apa yang saya pelajari itu konteksnya adalah konteks Inggris gitu. Behavior-nya orang Inggris, culture-nya orang Inggris, yang mungkin sistem hukumnya juga mirip gitu dengan Amerika gitu. Sementara di Indonesia yang kita tahu mungkin alurnya berbeda. Jadi saya rada kurang familiar. Awal-awal memang sangat struggling sekali untuk bisa belajar psikologi forensik ini. Tapi berkaca dari apa yang saya pelajari di Inggris ini, bahwa psikologi forensik itu punya tempat yang cukup strategis gitu untuk bisa memberikan pengaruh terhadap bagaimana suatu sistem hukum itu berjalan, terutama terhadap hukum pada orang-orang yang memang memiliki concern atau isu terhadap kesehatan mental gitu. Ini juga satu bentuk temuan lagi bahwa perkembangan sebuah cabang ilmu psikologi forensik tidak bisa dipisahkan dari mental health awareness atau kesadaran kesehatan mental di suatu negara gitu. Karena di sini aspek kesehatan mental itu cukup menjadi sebuah concern utama, sehingga penetrasi terhadap perkembangan ilmu psikologi forensik juga semakin mudah atau berkembang seperti itu. Jadi emang pendapat pribadi saya ya, kalau misalkan tidak bisa dipungkiri memang kalau sebuah kesehatan mental di suatu negara juga akan memberikan pengaruh juga terhadap bagaimana seseorang itu diperlakukan di hadapan atau di depan sistem hukum. Begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke slide yang berikutnya ya, yang saya bicara tentang scoop psikologi forensik. Nah, kalau bicara tentang scope psikologi forensik ini, mungkin saya bisa mencoba untuk memetakan menjadi dua hal ya. Jadi skopnya yang luas dan juga skopnya yang praktis gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang psikologi forensik, di skop yang luas, otomatis kita harus juga melihat
bidang-bidang yang lainnya seperti yang tadi saya sudah katakan, yakni bidang hukum dan juga hal-hal yang menyangkut tentang nasib seseorang gitu. Jadi mudahnya psikologi forensik itu akan terintegrasi dengan bidang-bidang yang lainnya gitu. Jadi misalnya akan juga terintegrasi dengan sistem hukum, putusan hakim, putusan rekomendasi pengadilan, dan juga akan mempengaruhi bagaimana apa sih tools apa yang disediakan oleh negara atau fasilitas apa yang disediakan oleh negara. Mungkin yang sedikit yang saya tahu ya, misalkan kalau di Indonesia seseorang misalnya terjangkit drug abuse gitu ya, atau narkoba atau penggunaan substance zat-zat seperti kokain atau mungkin seperti zat-zat berbahaya lainnya gitu ya, atau kanabis atau ganja begitu, dan itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, mungkin akan dirujuk ke BNN gitu. Jadi kalau di Indonesia barangkali sistemnya masih sangat berdasarkan kasus by kasus gitu. Mungkin kalau di sini yang saya bisa coba untuk lihat, di sini di Inggris mungkin karena mungkin pengalamannya sudah lebih luas, jadi sistem hukumnya lebih terintegrasi dengan kompleks gitu, sehingga adapun kasus-kasus yang mungkin belum diketemukan oleh sebelum-sebelumnya bisa dilakukan semacam evaluasi atau review berdasarkan penelitian-penelitian terbaru. Sehingga penting juga penelitian dalam psikologi forensik untuk bisa mengembangkan semacam suatu sistem hukum yang terintegrasi. Nah, kalau bicara skup yang lebih praktis, kayak misalkan di mana sih peran seorang yang memiliki kapasitas dalam psikologi forensik dalam sistem hukum yang praktis, dia bisa jadi saksi ahli. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu ya di sebuah pengadilan, mungkin kemarin habis ada sidang yang pemilu kan selalu dihadirkan banyak saksi ahli, bisa dari IT, bisa dari apalagi ya, dari IT, dari mungkin seseorang yang punya kapasitas tertentu di satu kasus gitu ya, dia bisa memberikan sebuah pandangannya dan akhirnya mempengaruhi atau memberikan masukan terhadap hakim di persidangan untuk bisa mengevaluasi suatu putusan gitu. Jadi peran sebagai seorang saksi ahli itu juga mempengaruhi gitu bagaimana sebuah kasus itu bisa mencapai suatu putusan persidangan. Nah, seorang psikologi forensik karena dia memiliki background kapasitas psikologi sebagai background di bidang ilmu psikologi dan juga background di bidang ilmu kriminalitas, perilaku-perilaku kejahatan, perilaku-perilaku agresi, perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, sehingga dia memiliki kapabilitas untuk bisa menerapkan atau bisa memberikan sebuah masukan mengevaluasi perilaku seseorang sehingga seorang hakim bisa mempertimbangkan ulang hukuman yang akan diberikan kepada seorang narapidana. Jadi pengaruh statement ataupun apa yang dikatakan oleh seorang psikologi forensik dalam saksi ahli sebuah persidangan akan memiliki bobot yang cukup signifikan gitu terhadap seseorang narapidana yang akan divonis suatu hukuman. Nah, mungkin di luar persidangan, apalagi peran psikologi forensik, mungkin yang bisa saya ceritakan itu adalah menjadi seorang yang menginisiasi atau memberikan model-model rehabilitasi maupun intervensi gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin sudah ada gitu ya lembaga-lembaga independen rehabilitasi, lembaga-lembaga support bantuan kepada orang-orang yang bisa dibilang vulnerable atau rentan terhadap suatu tindak kriminal. Tapi kalau apakah sudah masuk dalam suatu sistem hukum ya, terintegrasi dengan sistem hukum, nah itu yang menurut saya juga menjadi sebuah concern, seharusnya psikologi forensik di Indonesia bisa masuk di bidang yang seperti itu. Nah, yang mungkin bisa saya jatuhnya jadi membandingkan, tapi punya kapasitas
perbandingan antara Indonesia dan juga Inggris ya. Yang saya sedikit pahami mungkin di Inggris ya, ketika karena kesadaran kesehatan mentalnya juga sudah lebih suportif, sehingga banyak sekali penanganannya itu juga lebih kompleks gitu, sehingga banyak opsi-opsi profesi yang bisa terintegrasi dengan penanganan sistem hukum dan juga kesehatan mental narapidana maupun orang-orang yang menjadi korban suatu kejahatan. Nah, contohnya mungkin yang saya dapatkan kemarin, saya punya satu modul namanya Risk Assessment and Management gitu. Jadi kerjaan kami itu adalah mencoba untuk mengukur gitu ya, mengukur resiko seorang narapidana. Jadi ada satu mock cases atau satu kasus gitu tentang seseorang dengan berbagai macam filenya ya, misalnya seperti kejahatan di masa lalu, kemudian bagaimana dia bertingkah laku di penjara. Nah, itu kita mencoba untuk mengukur resiko-resiko ketika dia akan memasuki tahapan keluar dari penjara. Sehingga di sini tuh prosesnya cukup detail dan terintegrasi antara data, observasi di penjara, dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang narapidana. Mungkin itu yang bisa menjadi suatu pertimbangan apakah seseorang itu bisa dapat remunerasi atau potongan masa hukuman atau tidak gitu. Sehingga tools-nya yang kemarin saya coba pakai itu namanya screening violence 10 items, jadi ada 10 item, sehingga kita bisa melihat kapasitas seseorang narapidana itu secara komprehensif, dan kita bisa menghitung apakah kalau dia dikeluarkan dari penjara bisa membahayakan publik, apakah ketika dia itu tetap dikeluarkan di penjara, apakah dia akan kembali ke behavior dia sebelumnya. Jadi memang menurut saya pribadi, pada akhirnya ilmu-ilmu psikologi yang kita punya bisa diterapkan untuk bisa menjustifikasi seseorang apakah dia bisa bertahan hidup di dunia luar ataukah memang harus masih menjalani masa hukuman gitu. Di sini benar-benar evidence based ya kita bilangnya itu. Jadi seseorang untuk bisa memutuskan satu buah keputusan harus didasarkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Itu mungkin di sisi yang lebih lebih praktis kali ya. Jadi mungkin pada jatuhnya itu yang praktis ini nggak bisa berdiri sendiri karena dia harus didukung atau disokong oleh support sistem hukum yang memadai, fasilitas yang disediakan oleh negara juga harus memberikan potensi atau opsi-opsi gitu terhadap kasus yang ada. Mungkin sederhananya itu seperti itu. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan apa yang saya katakan itu mungkin terlalu psikologi sekali. Nanti teman-teman bisa feel free aja untuk sharing. Kalaupun misalkan ada sesuatu yang mungkin bukan dari background-nya psikologi, bisa memberikan masukan atau insight sendiri. Barangkali ada juga yang sudah pernah punya pengalaman di bidang forensik atau punya magang di penjara atau mungkin menjadi bagian dari satu pusat rehabilitasi, nanti feel free buat sharing aja gitu. Mungkin itu sih yang scope yang praktis untuk bisa diterapkan di yang menurut saya yang saya punya pengalaman di antara dua negara ya, di Indonesia dan juga di Inggris gitu. Kemudian saya mencoba untuk lanjut ke slide berikutnya ya, Mas Bayu. Jadi yang di slide berikutnya itu aplikasinya ya. Mungkin teman-teman udah tahu tentang banyak kasus-kasus yang dulu sempat booming gitu, kasus kopi sianida, kasus Angelin. Di situ banyak sekali para ahli yang turut berperan untuk mengutarakan pendapat. Nah, apakah pendapat mereka akurat gitu ya, melihat satu fenomena atau persoalan. Nah, disitulah akhirnya muncul bahwa
sebenarnya psikologi forensik bisa punya peran yang cukup signifikan karena kita belajar antara dua irisan tersebut ya, antara psikologi dan juga konteks-konteks kriminalitas gitu, atau konteks-konteks yang berkaitan dengan perilaku kejahatan seseorang. Jadi sekali lagi ya, psikologi forensik itu sebenarnya kita cuma belajar tentang konteksnya aja yang baru, tapi kalau misalkan tools-nya sebagai seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi, tools-nya sama, kita tetap menerapkan psikologi perkembangan, kita tetap menerapkan psikologi klinis, kita tetap punya knowledge tentang psikologi sosial, gitu. Jadi kita memang belajar tentang konteksnya yang baru, disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu. Kalau memang kasusnya di Inggris, berarti memang harus pakai sistem hukum Inggris. Kalau kasusnya di Indonesia, harus pakai sistem hukum Indonesia, gitu. Nah, mungkin yang ingin saya lanjutkan lagi di slide yang berikutnya tentang riset dan juga karir prospek yang ada di Indonesia. Kalau kita coba, saya coba untuk menguraikan ya. Jadi ini cuman kasar aja sih sebenarnya. Tema-tema apa saja sih yang bisa dilihat gitu dari konteks psikologi forensik gitu, konteks forensik. Nah, kita pertama bisa bicara tentang populasinya. Populasi orang-orang yang ada di dalam psikologi forensik, pertama kalau dia bukan pelaku kejahatan, dia adalah korban kejahatan. Atau kita bisa cari skop yang lebih luas, misalkan keluarga korban atau keluarga pelaku. Nah, itu bisa masuk terhadap konteks psikologi forensik. Atau mungkin kalau kita tidak concern terhadap populasinya, kita bisa concern terhadap fenomenanya. Misalkan kita memiliki ingin melihat satu kasus tertentu, misalkan fenomena pencabulan atau fenomena yang berkaitan dengan satu perilaku kriminalitas tertentu. Skupnya bisa individu, kelompok, atau mungkin skupnya bisa satu masyarakat tertentu gitu. Kita juga bisa belajar fenomenanya. Bisa kita tema-tema fenomena tersebut kita angkat terhadap satu riset, itu juga bisa. Atau barangkali kalau misalkan kita sudah punya akses terhadap satu institusi, itu juga bisa kita mengembangkan riset dan juga karir kita misalkan di sebuah lembaga menerapkan data, menerapkan putusan berdasarkan data atau mengintegrasikan antara IT dan juga record system seorang narapidana. Nah, kita bisa kontribusi di bidang-bidang yang sedemikian rupa. Atau mungkin kita bisa mempropos satu model rehabilitasi yang bisa yang sesuai dengan culture Indonesia gitu. Karena kebanyakan memang penelitian-penelitian populasinya kalau nggak di Inggris, di Amerika, atau di Eropa. Sementara populasi yang mungkin masyarakat orang-orang Asia juga masih sangat sedikit begitu. Jadi untuk karir tentang psikologi forensik sendiri di Indonesia juga bisa beragam ya, bisa jadi peneliti, bisa jadi menjadi bagian di satu institusi, karena untuk bisa mengembangkan psikologi forensik itu sendiri tidak bisa instan, harus bertahap gitu, dan dibutuhkan kontribusi banyak pihak sehingga perkembangannya itu bisa terlihat seperti itu. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya ceritakan adalah tentang proyek riset saya, karena jadi pendidikan saya ini kan sangat singkat sekali ya, karena cuma setahun. Kemudian yang saya pelajari itu juga UK konteks. Saya juga language barrier terhadap language barrier ya antara Indonesia dan juga bahasa Inggris juga cukup signifikan ya. Artinya saya nggak bisa untuk melakukan sebuah
penelitian dengan UK konteks saya mengalami kesulitan jujur saja, sehingga saya ngambil kasus yang cukup sederhana gitu, yakni adalah tentang fenomenanya mungkin sudah cukup populer, yakni adalah tentang perempuan yang mengalami victim blaming, perempuan korban perkosaan yang mengalami victim blaming gitu. Nah, saya mencoba untuk mengangkat isu ini dalam riset saya yang sedang saya lakukan, karena saya juga memiliki keterbatasan akses terhadap institusi, lembaga hukum, kepolisian, dan lain sebagainya, akhirnya saya mengambil saya mencoba untuk mengeksplorasi dari sudut pandang sosial culture, begitu. Jadi tidak melulu psikologi forensik itu tidak melulu harus kita jadi jadi bagian dari institusi tertentu, tapi kita bisa untuk melihat fenomena yang ada di sekitar kita dan mengeksplorasi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Nah, sekarang saya mampunya adalah untuk mengeksplorasi dari sudut pandang sosial dan juga culture. Jadi ini mungkin teman-teman ada juga yang masih menjadi mahasiswa dan sesuai dengan kriteria partisipan. Jadi sekalian saya mau mengiklankan studi saya ya, barangkali teman-teman berminat ataupun tertarik dan juga sesuai dengan kriteria bisa daftar di link yang ada di teman-teman sekarang. Nanti posternya akan saya share juga di media sosial gitu. Jadi saya akan melakukan semacam studi kualitatif untuk bisa melihat sih sebenarnya melihat tentang apa sih yang mengkonstruksi seseorang itu sehingga terjadi fenomena victim blaming di Indonesia gitu. Dan kalau dikaitkan dengan praktis psikologi forensik, tentu saja perjalanannya masih jauh sekali, tapi studi saya barangkali punya potensi untuk bisa menghasilkan alat bukti yang bisa pro terhadap perempuan korban perkosaan. Tapi itu masih jauh sekali sih. Begitu sih teman-teman. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Bayu, kita punya banyak waktu untuk sharing-sharing ya. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas materinya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang yang udah saya rangkum. Langsung aja ya, ini untuk kelas selanjutnya kita ada sesi Q&A. Yang pertama dari Widiantoro. Assalamualaikum Mbak Mutia, perkenalkan saya Widi, saat ini aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi UGM. Saya penasaran dengan cerita Mbak tadi, Mbak sebelumnya sudah kuliah di Magister Psikologi UGM, tetapi memutuskan untuk memilih kuliah lagi di bidang psikologi forensik. Kalau boleh tahu, apa saja pertimbangan Mbak Mutia untuk memilih kuliah lagi di bidang psikologi forensik yang notabene di Indonesia masih sangat awam terhadap bidang ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya saya itu emang sudah coba apply beasiswa dari sejak lulus kuliah di UM gitu kan. Tapi baru dapat rezekinya ketika tahun 2019 baru keterima beasiswa Chevening, dan waktu itu saya masih menjadi status menjadi mahasiswa semester 2 di UGM. Jadi karena ritme ritme periodenya sama antara UGM dan juga kebanyakan universitas di Inggris, saya bisa melakukan cuti, begitu ceritanya. Dan kenapa ngambil psikologi forensik? Karena memang saya pengen mencoba untuk berkontribusi gitu di bidang ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang barangkali juga masih ingin melanjutkan studi, baik yang sudah S2 maupun masih S1, saya rasa psikologi forensik ini prospeknya cukup bagus karena memang secara praktis keilmuan ya, antara keilmuan terus ditranslate ke praktis itu emang nggak instan gitu. Oleh sebab itu dibutuhkan kita sendiri yang harus bisa berkontribusi untuk membangun ekosistem yang baik sehingga psikologi forensik ini bisa berkembang dan berkontribusi secara praktis, baik itu di ranah sistem hukum maupun di pusat-pusat rehabilitasi atau intervensinya, begitu. Oke, terima kasih Mas Widiantoro, semoga menjawab ya. Lalu ini dari Dimas Prasetya,
apakah ada pengaruhnya psikologi forensik apabila diterapkan di sistem peradilan yang berbeda? Misal sistem peradilan di UK adalah sistem penjurian, sementara di Indonesia tidak ada sistem penjurian. Bagaimana psikologi forensik bisa berperan? Mungkin lebih ke kalau di Indonesia gimana nerapinnya? Nah, ini juga yang sekarang dialami oleh salah satu kasus Reinhard Sinaga, bahwa kasusnya yang ada di Inggris, tapi dia merupakan warga negara Indonesia gitu. Kalau melihat dari yang saya baca dari perkembangan kasusnya, yakni dari tim KBRI London sendiri memberikan sepenuhnya wewenang terhadap sistem hukum Inggris, di mana memang kejadian kejahatannya itu terjadi di Inggris, begitu, merugikan orang-orang Inggris, sehingga melihat hal tersebut, saya pribadi memandang bahwa itu sudah merupakan diskusi atau mungkin sebuah komunikasi antar lembaga negara begitu. Menurut saya sih melihat dari kasusnya Reinhard Sinaga, jadi di mana perilaku kejahatan itu berlangsung, maka di situ dia diberlakukan sistem hukumnya. Kalau di dalam kasus-kasus yang lain, saya kayaknya kurang punya kapasitas untuk bisa menjawab tentang hal tersebut gitu. Oke Mbak, ini kalian jadi dari Nisa Johana tentang yang tadi kan Mbak bilang Reinhard Sinaga tadi ya, sorry. Gimana sih peran psikologi forensik dalam menangani atau memandang kasus Reinhard Sinaga di Inggris yang lalu? Nah, saya pribadi dari kasus saya juga membaca tapi tidak cukup banyak gitu ya melihat perkembangan kasusnya, karena memang dari sisi media sendiri juga membatasi perkembangan kasus tersebut. Yang kami tahu putusan hakim yang kalau tidak salah ya dia diberlakukan hukuman seumur hidup begitu. Tapi peran psikologi forensik di dalamnya saya kurang mengetahui tentang hal tersebut gitu. Dalam perkuliahan saya juga karena ini ya perkuliahan kemarin juga kurang begitu efektif, jadi tidak bisa membahas kasus-kasus yang baru gitu. Begitu sih. Kalau dalam umumnya, kalau mungkin bisa kasus umum ya yang bisa saya ceritakan, di Inggris ada semacam institusi yang disebut dengan parole board. Itu adalah sebuah institusi untuk bisa memberikan rekomendasi apakah seseorang itu bisa mendapatkan remunerasi atau enggak gitu. Jadi dia melakukan semacam interview, psychological interview untuk menjadi salah satu consideration atau pertimbangan apakah seseorang itu memiliki riwayat yang baik di dalam tahanan ataukah tidak, seperti itu. Gitu sih. Oke, semoga menjawab ya Mbak Yohana. Selanjutnya ini pertanyaan dari Nisrina Firdausi. Ini yang lagi tren di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia Mbak, terkait pelepasan narapidana terkait pandemi COVID-19. Menurut Mbak Mutia gimana sih memandang kebijakan ini? Yang mungkin juga sepengalaman saya ya dalam melakukan risk assessment atau pengukuran resiko terhadap seorang narapidana, itu prosesnya tidak pernah mudah, itu panjang sekali gitu. Karena apa yang kita ukur itu kita harus melihat dari banyak sekali data-data sebelumnya, misalkan seperti perilaku, misalkan seperti background informasi terhadap narapidana itu sendiri. Kemudian bagaimana dia riwayat kesehatan mental atau riwayat perilakunya dalam penjara. Potensi apa saja yang sudah dia kembangkan selama di penjara. Kemudian personal informasi terhadap orang tersebut, bagaimana background family-nya, bagaimana dia bisa menanggapi situasi baru di luar, itu juga ada semacam pengukuran yang cukup ketat gitu. Nah, salah satunya yang sudah pernah saya lakukan itu adalah violence screening risk assessment. Jadi ada 10 item, dia masing-masing item itu kita harus memberikan semacam deskripsi dan juga penguatan dan memberikan judgement apakah orang ini
apakah resiko orang ini ketika dia keluar dari penjara membahayakan publik, tidak membahayakan, ataukah dengan syarat-syarat tertentu begitu. Jadi idealnya mungkin harus ada tools-nya gitu untuk bisa menilai seseorang bisa keluar dari penjara, sehingga sehingga yang harus dilakukan adalah case by case, atau harus diterapkan sistem pengukuran yang perseorangan gitu. Begitu sih. Kalau dilihat dari apa tuh namanya reoffending atau apa tuh mengulangi kejahatan kembali, kalau dilihat dari prevalensi mengulangi kejahatan kembali itu memang kurang bisa akurat gitu, karena itu hanya berbicara soal statistik gitu. Tapi kalau misalkan ditinjau case by case, kalau yang saya tahu idealnya harus diterapkan sebuah sistem pengukuran resiko yang komprehensif gitu, mengevaluasi riwayat seorang narapidana begitu. Oke, seperti itu ya. Lalu ini terkait masyarakatnya, Mbak. Kira-kira gimana sih kita sebagai masyarakat kan kalau dari putusannya kan emang udah dilepaskan gitu kan mereka gitu kan. Pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Ini ada pertanyaan dari teman kita Lauza, melihat maraknya perilaku kriminal seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, orang-orang jadi mikir apakah ini gara-gara kebijakan tersebut gitu kan. Terus kita gimana sebagai masyarakat menanggapinya atau bersikap? Ya, yang tadi saya bilang ya, bahwa emang walaupun kita juga sudah mempropos pendekatan ilmu psikologi forensik, juga karena psikologi forensik ini tidak berdiri sendiri gitu, dia harus berintegrasi dengan sistem hukum, norma atau culture sosial masyarakat yang dianut oleh satu kelompok tertentu. Jadi ini pertanyaan yang sangat kompleks dan saya kira tidak akan bisa memuaskan banyak ini ya, karena saya sendiri juga pastinya yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan kapasitas saya, misalnya sebagai seorang peneliti, ya saya akan melakukan penelitian, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang saya punya, begitu. Kalau misalkan dari masyarakat luas, berarti memang fenomena kriminalitas itu sendiri, apa sih penyebab atau akarnya? Kemiskinankah, kesenjangan, atau mungkin hal-hal lainnya yang mungkin sifatnya lebih kompleks seperti itu. Begitu sih kalau menurut saya. Mungkin kalau teman-teman lainnya juga punya pendapat sih, silahkan gitu. Oke, cukup ini ya, cukup kontroversi ini. Tapi Ya, emang benar. ini rekomendasinya nggak cuma di Indonesia aja kan, Mbak ya? Ya, bisa mungkin disesuaikan dengan latar belakang dan juga sosial kultural yang berlaku di masyarakat tertentu gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang juga berkegiatan di bidang praktisi ya, praktisi psikologi, juga bisa memberikan apa ya, untuk bisa mempropos satu model yang lebih pusat rehabilitasi, intervensi, atau mungkin satu model supaya orang-orang yang sudah terbebas dari penjara tersalurkan gitu di suatu wadah, sehingga bisa semacam bisa berfungsi gitu sebagai seorang berfungsi di masyarakat gitu, maksud saya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sih pekerjaan atau PR-nya kalau berkaitan dengan hal tersebut, dan saya kira cabang ilmu psikologi forensik tidak menjadi satu-satunya yang bisa berperan, tapi memang dibutuhkan integrasi banyak cabang keilmuan yang lain. Gitu. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari Nisa Yohana juga, mahasiswa perguruan tinggi luar negeri, apa namanya, research-nya Mbak Mutia yang victim blaming tadi. Nggak bisa ya teman-teman, jadi memang harus mahasiswa yang memang sedang mendaftar atau berada di perguruan tinggi Indonesia gitu. Karena kasus
perspektif yang saya angkat memang bagaimana sih general perception mahasiswa Indonesia gitu, yang memang mengalami sistem pendidikan di Indonesia gitu. Oke, jadi emang yang diteliti emang Ya, konteksnya benar. benar-benar Indonesia gitu ya. Oke, Ya, Mbak, ini benar. ada Jadi, pertanyaan dari Nadia Hutami. Mbak Mutia, saya ingin bertanya, apakah jika tertarik mengambil psikologi forensik harus mempunyai basic psikologi sosial atau klinis? Atau setelah lulus sarjana psikologi bisa langsung mengambil psikologi forensik? itu berkaitan dengan program yang ditawarkan di suatu universitas. Nah, biasanya kalau jurusan psikologi forensik itu harus requirement S1-nya S1 psikologi, lulusan sarjana psikologi begitu. Jadi untuk sarjana yang lainnya tidak bisa mendaftar. Setahu saya kalau di Coventry University S1-nya harus psikologi. Saya nggak tahu, kurang begitu tahu kalau di universitas yang lain gitu. Dan tentang kapasitas pengetahuan, apakah harus psikologi sosial ataukah harus psikologi klinis? Jadi apa yang kita dapatkan di sarjana psikologi sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk bisa melanjutkan belajar tentang psikologi forensik apapun yang teman-teman minati gitu, baik itu psikometri, psikologi perkembangan, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa penerapan ilmu psikologi forensik sendiri itu juga membutuhkan knowledge atau kapasitas pengetahuan kita di bidang-bidang cabang ilmu psikologi yang lainnya gitu. Cuma memang konteksnya adalah konteks forensik. Saya sendiri juga belum pernah punya pengalaman di psikologi forensik ya, misalnya menjadi satu bagian dari institusi kepolisian atau hukum, sehingga ya tetap tetap bisa belajar gitu. Karena tapi memang effortnya harus lebih besar gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hanif. Apakah seorang psikologi forensik boleh melakukan intervensi apabila tanpa memiliki gelar psikolog? Mungkin maksudnya peneliti ya. Sebab Oh tadi ya, disebutkan bahwa outputnya adalah independent researcher dan dijadikan benar. praktikal menjadi agen intervensi. Gitu. Yang saya maksud itu bukan secara langsung menangani atau melakukan sebuah asesmen, tapi yang saya maksud itu adalah kita bisa loh berkontribusi untuk mempropos suatu model berdasarkan apa yang kita sudah pelajari atau misalkan berdasarkan riset yang sudah kita lakukan seperti itu. Tentu saja pastinya membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dari teman-teman praktisi, terutama di bidang klinis seperti itu. Gitu sih. Tapi yang saya jalani tentang risk assessment itu adalah sebuah simulasi aja gitu. Tidak menjadi sebuah requirement bahwa ketika saya bisa menjalani simulasi risk assessment itu kemudian saya punya kapasitas untuk melakukan pengukuran, sama sekali tidak, karena kalau di Inggris sendiri sebelum menjadi seorang psikolog dia harus di-training dulu selama beberapa waktu periode tertentu di bawah supervisor yang pengasuhan supervisor yang juga ketat gitu. Kalau di Indonesia, ya kalau misalnya kita mau terjun langsung terhadap penanganan atau intervensi, berarti kita memang harus mencari lisensi psikologi klinis seperti itu. Tetap ya, karena di beda negara juga alurnya atau prosesnya juga berbeda. Tapi yang saya maksud adalah sebagai seorang researcher, kita punya kapasitas untuk mempropos suatu model bekerja sama dengan para praktisi sehingga berdasarkan evidence base atau bukti-bukti yang sudah kita telusuri atau kita punya dari satu serangkaian penelitian gitu. Oke, berkaitan dengan itu Mbak Mutia, ini ada pertanyaan dari Erlin Kurniawati. Ada nggak sih kayak di Indonesia kan ada pengklasifikasian S2 psikolog profesi dan juga psikologi ilmuwan gitu kan. Kalau di forensik ada nggak sih kayak gitu? Karena jadi posisinya psikologi forensik itu kalau misalkan mau berpraktis dan menangani suatu kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental, otomatis dia memang harus mendapatkan license atau mendapatkan gelar sebagai seorang psikologis. Di sini, kalau di Indonesia berarti dia harus menempuh satu pendidikan psikologi klinis yang artinya adalah magister profesi psikolog, sehingga dia bisa melakukan penerapan secara langsung. Tapi kalau sebagai seorang independent researcher, kita bisa
kita bisa punya keleluasaan tidak hanya dari sisi klinis aja, tapi bisa dari sisi sosial kultural. Kita juga bisa langsung mengevaluasi sistem hukum. Artinya dari sisi disiplin ilmu yang lain memiliki keterbukaan. Itu bedanya. Semoga jelas ya. Oke, ini penasaran sih Mbak, kalau misalnya ambil psikolog, apa namanya, profesi psikolog di luar negeri gitu ya misalnya, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu untuk mendaftarkan ke HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia untuk dapat license-nya itu perlu training dan lain-lain gitu nggak? Siapa dibedakan kalau misalnya dia dari lulusan luar negeri? Kalau sepengetahuan saya, walaupun apapun lulusannya ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kalau misalkan mau menjadi seorang psikolog harus menjalani satu pendidikan magister profesi psikolog di universitas yang ada di Indonesia gitu, karena berkaitan dengan kode etik yang diatur oleh HIMSI begitu. Semoga teman-teman lainnya yang mungkin juga menjadi seorang, mungkin menempuh pendidikan profesi psikologi bisa memberikan ini kali ya, karena setahu saya begitu alurnya. Kalau di sini memang harus ada training dan sebagainya. Tapi kalau misalkan saya ingin memperluas kualifikasi saya, tidak hanya sebagai seorang researcher, saya ingin mencoba untuk menerapkan satu bentuk intervensi tertentu, maka saya harus mengambil pendidikan magister psikologi profesi terlebih dahulu sebelum bisa menerapkan satu intervensi atau assessment atau yang berkaitan dengan perlakuan psikologi terhadap satu klien, karena itu berkaitan dengan kode etik psikologi begitu. Jadi saya nggak punya kapasitas, pulang dari Inggris ini saya tetap nggak punya kapasitas untuk menangani klien gitu. Karena ya itu tadi belum ada license dari Benar. dari Indonesia, karena psikologi itu terkait konteks ya Mbak ya. Dan juga terkait dengan kode etik juga, itu perlu diingat. Kalaupun ada misalkan mungkin yang kemarin ada apa tuh namanya, kayak konseling berjamaah. Saya kurang paham nih tentang satu kasus tertentu yang berkaitan dengan kode etik gitu. Dia melakukan semacam terapi atau segala macam. Nah, ya itu juga kan memang harus ditinjau dari sisi kode etiknya seperti apa gitu. Jadi kapasitas seseorang, baik itu dia ilmuwan maupun dia profesi psikologi, itu memiliki kapasitas sendiri dan diatur di kode etik yang dikeluarkan oleh HIMSI ya kalau di Indonesia. Kalau di Inggris, kode etiknya diatur, kalau tidak salah ada yang namanya British Psychological Society. Jadi memang setiap negara punya peraturannya sendiri-sendiri gitu. Oke, selanjutnya balik ke ini Mbak, balik ke belajarnya di Inggris. Ini ada pertanyaan dari Sabrina. Kalau di psikologi forensik belajarnya gimana Mbak? Apakah kita ada semacam kelas khusus untuk berbicara dengan narapidana, kayak mungkin psikodiagnostik gitu-gitu? Ada nggak sih? Kita nggak punya sih. Modul saya lebih banyak untuk mengarah ke perilaku terdakwa atau narapidana, tapi kalau untuk langsung terjun ke sana kita nggak ada gitu. Jadi beberapa memang kebanyakan adalah memformulasi kasus, melihat penelitian-penelitian terdahulu, dan arahnya lebih ke critical thinking kayak gitu. Jadi skill sama sekali kita nggak, sistem pendidikan master di sini menyerahkan sepenuhnya skill itu terhadap working experience gitu. Jadi kalau pun saya ingin berkarir di sini, misalkan saya juga harus memulainya dari bawah gitu. Artinya saya harus mencari pekerjaan yang tidak langsung menjadi seorang expert, tapi menjadi tergabung dalam institusi-institusi yang memang concern di bidang psikologi forensik seperti itu. Misalnya balik ke Indonesia juga ya sama begitu, lebih mengarah ke working experience-nya, harus membangun dari diri kita sendiri gitu. Oke, Mbak Mutia, ini ada pertanyaan dari Kasnur Ramadhani.
Uh, dalam sebuah pengadilan dibutuhkan psikologi forensik. Apakah seorang terdakwa atau korban mencari psikologi forensiknya sendiri, seperti halnya pengacara, atau disediakan oleh pengadilan? Kalau kapasitasnya sebagai saksi ahli biasanya didatangkan oleh hakim. Tapi kalau misalkan kapasitasnya sebagai misalnya sebagai pembela, saya kurang begitu tahu struktur sistem peradilan pidana maupun perdata yang ada di Indonesia, jadi saya punya keterbatasan dalam menjawab ini. Tapi yang saya tahu, kalau misalkan kapasitasnya sebagai saksi ahli, biasanya didatangkan oleh hakim, gitu. Jadi kayak misalkan di kasusnya Jessica dan juga Mirna, itu kan banyak sekali saksi ahli yang terlibat, tapi misalkan dari sudut pandang psikologi sosial, dari sudut pandang mimik, ekspresi, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu memberikan sebuah rekomendasi yang akurat? Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan kesadaran betapa pentingnya memang mempelajari penerapan ilmu psikologi dalam konteks forensik. Kayak gitu. Oke, terkait hal itu Mbak, jika mempertimbangkan kesehatan, ini pertanyaan dari Mbak Atin, jika mempertimbangkan kesehatan mental terdakwa selama proses persidangan, apakah seorang psikolog forensik selain sebagai saksi ahli untuk memberikan bahan mungkin pertimbangan, juga memberikan pendampingan kepada terdakwa, mengingat beberapa kasus melibatkan terdakwa yang masih di usia anak-anak dan proses hukumnya panjang. Jadi tidak hanya benar. Gimana? Jadi apakah mungkin tidak hanya sebagai saksi ahli tapi juga sebagai pendamping? Sangat memungkinkan sekali ya. Biasanya terutama untuk orang-orang dengan kerentanan tertentu, misalnya seperti anak-anak dan juga perempuan korban kekerasan misalnya, akan diberikan dukungan itu, bisa dukungan yang sifatnya itu kesehatan mental maupun dukungan perlindungan gitu terhadap mereka begitu. Biasanya dari hakimnya atau dari sistem peradilannya sendiri yang memberikan rekomendasi gitu. Oke. Lalu ini ada pertanyaan masih terkait asesmen Kak dari Jody Febrinan terkait asesmen resiko dan prediksi tingkat bahaya yang masuk ke ranah psikologi forensik. Bagaimana teknik-teknik investigasi untuk melakukan asesmen resiko dan prediksi tingkat bahaya kepada korban atau bahkan pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur? Karena pastinya mereka punya kapasitas emosi dan intelektual yang berbeda dengan orang dewasa. Tergantung mau pakai tools-nya apa. Jadi memang harus dicari, dan kalau memang belum ada tools-nya yang diterapkan, artinya dari keilmuan yang kita punya, kita harus mempropos tools tersebut, bagaimana penerapannya, kemudian seperti apa misalkan validitas dan juga reliabilitasnya. Jadi itu memang tidak instan gitu, tergantung tools-nya apa. Saya kurang tahu kalau misalkan yang diterapkan untuk anak-anak, mungkin biasanya clinical interview, mungkin biasanya yang menyangkut dengan developmental behavior seorang anak, seperti itu. Gitu sih, tergantung tools-nya apa gitu. Dan belajar satu tools itu juga kayaknya butuh waktu yang panjang gitu ya. Oleh sebab itu yang saya katakan bahwa buat teman-teman psikologi yang mungkin pengen untuk mempropos studi ke luar negeri atau mungkin untuk bisa mendapatkan beasiswa, salah satu studi psikologi forensik ini cukup prospektif karena itu tadi banyak sekali ranah-ranah yang belum berkembang di Indonesia, dan itu bisa menjadi satu potensi buat kita berkontribusi di ranah-ranah tersebut. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Saya suka nonton film genre kriminal, thriller, atau investigasi, Kak. Boleh diceritakan untuk kasus perannya psikologi forensik sejauh apa dan asesmennya terhadap korban tersangkanya gimana?
Um, se, se, Sudah jadi dijawab belum? gimana ininya? Pertanyaannya Jadi apa? dia ini suka gitu loh sama genre kriminal, thriller atau investigasi. Boleh diceritakan untuk setiap kasus perannya psikologi forensik sejauh apa dan asesmen terhadap korban atau tersangkanya kayak gimana? Mungkin kalau bisa kalau tadi kan secara real ya, mungkin Mbak Mutia bisa cerita contohnya di film apa gitu. Mungkin ada Waduh, apa ya? Saya soalnya kalau nonton film nggak nonton film yang ngeri-ngeri ya. Saya nggak nonton film yang kriminal. Tapi peran psikologi forensik yang tadi seperti yang juga sudah saya jabarkan bahwa dia itu nggak bisa berdiri sendiri gitu karena dia terintegrasi dengan sistem hukum, tergantung juga dengan fasilitas atau tools apa sih yang tersedia atau yang biasa digunakan dalam satu sistem peradilan gitu. Jadi perannya kalau misalkan secara praktis dia bisa jadi saksi ahli. Kalau misalkan dia ingin berperan sebagai pihak yang suportif, dia bisa menjadi profesi clinical psychologist sangat terbuka sekali. Itu common banget gitu. Kalau misalkan ingin berperan sebagai researcher, seperti tadi yang mungkin bisa saya seperti apa yang bisa contohkan gitu ya, saya mengambil dari sudut pandang social culture. Jadi banyak banget yang masih bisa dieksplorasi gitu tentang hal ini. Oke, Mbak Mutia. Ini ada lagi pertanyaan dari ini banyak banget. Dari Claudia Susanto. Kak, apakah psikologi forensik jika ada sebuah kasus ikut membedah mayat? Jadi semacam psikologi forensik itu lebih ke ranah hukum kah? Seorang psikologi forensik jika ada satu kasus, kerjanya apa sih? Prospek psikologi forensik ke depannya apa? Dan bisakah memberikan tips do and don'ts untuk orang yang ingin mendalami ranah psikologi forensik gitu? Wow. Jadi yang bisa saya tangkap dari pertanyaan ini barusan perbedaan antara psikologi forensik dan juga forensik. Ada satu cabang ilmu yang tentang berkaitan dengan mayat, tapi saya lupa forensik apa namanya. Yang jelas itu berbeda gitu ya, karena psikologi forensik skupnya seperti tadi yang sudah saya katakan ya, dia itu bisa masuk di dalam sistem peradilan, bisa masuk di dalam pusat rehabilitasi, bisa masuk ke wilayah yang lebih luas, mempelajari tentang culture atau fenomena background dari suatu kriminalitas tertentu di masyarakat tertentu. Kemudian apa tadi ya lagi pertanyaannya, saya lupa. Do and don't kalau misalnya orang yang mau masuk di ranah psikologi forensik atau ilmu forensik. Jadi memang kita harus punya kekuatan mental sendiri ya, karena yang kita obrolin itu sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi satu trigger tertentu. Misalkan kita bahas tentang mohon maaf pencabulan misalkan, atau sadisme, atau mungkin hal-hal yang berkaitan yang mungkin bisa men-trigger pengalaman psikologi seseorang gitu. Yang saya rasakan sendiri selama saya perkuliahan di Inggris ini, biasanya dosennya ngasih tahu gitu kalau misalkan sebentar lagi kita mau bahas kasus mutilasi gitu. Bagi teman-teman yang mungkin tidak menjadi trigger terhadap pengalaman tertentu, dipersilahkan untuk keluar gitu. Jadi di sini juga karena sadar betul bahwa apa yang kita tangani itu bukan sesuatu hal yang mudah, sehingga sistem pendidikannya, iklim untuk belajar ini juga disesuaikan gitu dengan pengalaman pribadi seseorang. Siapa tahu itu bisa menjadi satu trigger tertentu. Seperti apa yang saya kerjakan di dalam penelitian saya, walaupun saya tidak menginterview korban pemerkosaan ya, saya menginterview orang-orang atau mahasiswa bagaimana persepsi mereka terhadap kasus perkosaan. Nah, untuk mendapatkan etik perizinan dari universitas itu lumayan susah karena lumayan dikritik, karena menurut mereka penelitian yang saya lakukan itu resikonya cukup medium gitu ya. Siapa tahu orang yang saya interview saudaranya pernah, mohon maaf, mengalami perkosaan. Itu akan menimbulkan satu reaksi psikologis tertentu, sehingga memang
yang harus kita siapkan ya itu tadi mental, kita harus bisa mengukur diri kita sendiri juga gitu. Oke, berarti emang cukup harus hati-hati ya terhadap kesehatan mental Ya, diri sendiri. karena hubungannya dengan kesehatan mental, jadi ya benar sekali, butuh sekali untuk aware gitu terhadap kondisi mental kita juga sebagai seorang pembelajar psikologi forensik gitu. Oke, ini terkait yang tadi Mbak, mungkin dari Mutiara Salsabila, apa sih bedanya psikolog forensik dan juga dokter forensik? Misal posisi, tempat, atau pekerjaannya? Gitu. Saya kurang begitu tahu ya kalau dokter forensik mungkin dia lebih ke medis, sementara psikologi forensik urusannya mungkin lebih ke aspek-aspek kejiwaan atau mental seseorang gitu. Yang otomatis itu pasti sudah berbeda sekali penanganan antara kondisi fisik dan juga kondisi mental. Tools-toolsnya yang dipakai juga pasti berbeda. Perannya dalam sistem peradilan juga mungkin berbeda juga tergantung dengan kasus, jadi sesuai dengan kebutuhan kasusnya juga. Karena saya pribadi juga belum begitu tahu tentang dokter forensik. Oke, cek. Halo, ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Mutia sebelum kita closing. Ini dari Billy dan juga dari Mbak Claudia tadi. Kalau dari Billy, gini Mbak, bentar, mana ya tadi pertanyaannya? Sebentar. Oke. Boleh diceritain nggak sih Mbak, kenapa dulu kok kepikiran ambil jurusan ini? Dan juga nyambung sama Claudia, kira-kira ada nggak sih buku atau jurnal rekomendasi yang bisa dibaca mengenai psikologi forensik? Dulu ngambil psikologi forensik, sebenarnya ini yang saya propose ke Chevening ada beberapa jurusan, salah satunya psikologi forensik, yang lain adalah psychosocial studies sama psychoanalytic studies. Nah, karena saya punya minat yang cukup besar untuk belajar psikoanalisis sebenarnya, tapi sepengalaman saya untuk mendaftar beasiswa, kalau kita tuh harus bisa nyambungin ke satu ranah bidang tertentu. Nah, saya kira karena psikologi forensik cukup banyak sisi-sisi skill analisisnya yang mungkin juga berkontribusi terhadap karir saya, mungkin saya pengen jadi seorang researcher karena saya pengen jadi seorang researcher, sehingga ya udahlah saya akhirnya apply di psikologi forensik, walaupun konsekuensinya memang saya harus belajar konteks forensik yang sama sekali saya belum tahu sebelumnya gitu. Terus untuk rekomendasi jurnal dan buku, karena banyak sekali sih, sejujurnya banyak banget gitu. Tergantung minat kita apa dulu deh. Kalau misalkan teman-teman yang ingin belajar psikologi forensik, sebagaimana yang pernah saya alami juga sebagai awal-awal psikologi forensik, kita minatnya di mana dulu? Coba deh ditelusuri. Kalau emang kita minatnya pada anak-anak, kalau sekarang kan saya minatnya pada perempuan kan, jadi kita bisa cari jurnal atau mungkin bahan-bahan yang berkaitan dengan kasus yang emang kita geluti atau kita concern pada saat itu gitu. Untuk cari referensi gitu sih tipsnya. Mungkin ini Mbak, ada buku pertama atau buku buat beginner lah kalau mau tahu soal psikologi forensik. Kalau dulu, bentar. Ada sebuah buku yang mungkin saya lupa judulnya apa, tapi pernah dikasih gitu. Oh, ini dia bukunya. Judulnya Psikologi Forensik karangan Jack Kitaev ya. Mungkin saya tulis di sini. Jadi waktu di UGM, kalau kita ngambil peminatan psikologi sosial, kita bisa ngambil satu mata kuliah di satu semester namanya psikologi forensik yang ngajar Prof. Kuncoro. Dulu kalau nggak salah bukunya yang dikasih ini sih, Psikologi Forensik karangan Jack Kitaev gitu. Gimana ya cara nulisnya di kolom chat?
Tulis saja, Mbak. Nggak ada ininya. Ini di chat. Di room Nggak chat. ada kolom ininya. Aku nggak. Nah itu tuh ada yang nulis tuh. Cek kita ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas TU Sesmen. Terima kasih banyak. Oh, ini mungkin pertanyaan terakhir, Mbak ya. Tadi pertanyaan terakhir, cuman ini terakhir banget. Bisa nggak sih psikolog forensik melakukan criminal profiling gitu? Gimana apa? Bisa nggak sih psikolog forensik melakukan criminal profiling? Bisa. Tergantung kebutuhan juga ya. Apakah dilakukan? Menurut saya bisa. Masalahnya kita harus tergabung dalam satu institusi tertentu mungkin ya. Kalau misalkan kita independent psychologist forensik mungkin ya nggak, kita kesusahan untuk bisa mengakses kasusnya gitu kan. Kalau itu mungkin pertanyaannya lebih ke arah kita bisa, tentu saja bisa punya kapasitas ya dari segi knowledge atau keilmuan, punya kapasitas untuk criminal profiling. Masalahnya mungkin juga adalah ya harus di bawah satu lembaga atau institusi tertentu. Mungkin daftar ke lembaga investigasi terlebih dahulu kali ya. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya secara kapabilitas bisa, dan kita ada ilmunya, cuman secara mungkin rule atau kode etik, kode etik itu harus menyesuaikan dengan institusinya seperti itu ya. Oke. Mungkin Mbak Mutia ada closing statement yang mungkin terakhir sebelum penutupan. Jadi saya itu sih sedikit yang bisa saya bagi gitu, karena saya sendiri juga di tahap yang sangat awal sekali untuk bisa belajar tentang psikologi forensik ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada statement, kata-kata yang mungkin masih blur atau mungkin saya kurang baik penyampaiannya, mohon dimaklumi keterbatasan yang saya punya. Saya cuma pengen mengajak teman-teman mungkin yang tertarik sama ilustrasi yang sudah saya bagikan sedikit aja di malam hari ini, mungkin bisa menstimulasi teman-teman untuk mungkin mendaftar psikologi forensik, atau mungkin bisa menjadi satu insight tertentu lah buat teman-teman semuanya gitu. Jadi mohon maaf dan terima kasih banyak atas kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas penyampaian materi yang saya pikir ini jarang banget sih ada orang yang mau share soal psikologi forensik, apalagi konteksnya di Indonesia gitu kan. Ini merupakan ilmu baru yang sangat punya prospek ke depannya, nggak cuma di luar negeri, di UK, di negara-negara maju, tapi di Indonesia juga. Tuh. Ya, oke teman-teman, Mbak ini ada yang tanya nih, boleh nggak sih PPT-nya di-share? Boleh banget, tapi mungkin ini ya, itu kan masih ini banget. Boleh banget saya share. Bagaimana saya nge-share-nya ya? Ya nanti saya share aja, Pak. Share aja. Boleh. Ya boleh. Boleh banget. Oke, terima kasih atas partisipasinya Mbak Mutia yang lagi berpuasa saat ini di Inggris. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 3 sore. Nanti kami buka puasa 8:30. Wow, 18 jam ya kalau di Inggris. Oke. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas ilmunya, terima kasih atas sharingnya, atas kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias mendaftar di webinar Ceria Institute. Saya mau nyapa teman-teman saya, mungkin ada Atu, Jimmy. Oh iya, silakan. Semuanya, makasih banyak ya. Udah lama nggak ketemu. Terima kasih buat semuanya. Jangan bosan-bosan untuk ngikutin kita di buat teman-teman yang mau tahu webinar kita selanjutnya, tetap pantau, karena kita setiap minggu selama pandemik ini untuk menemani teman-teman biar WFH-nya
nggak kosong ilmunya, nggak cuma ilmu agama aja, tapi juga ilmu dunia. kita akan sharing gitu ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada perkataan atau mungkin keselio lidah yang saya lakukan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.